Di sebuah SMA yang terletak di pinggiran kota kecil selalu menjadi tempat yang tenang, dengan rutinitas sehari-hari yang tidak pernah berubah. Namun, ketika kepala sekolah, Pak Hendra, mengumumkan program kelas malam untuk membantu siswa yang tertinggal, banyak yang terkejut. Lebih mengejutkan lagi adalah berita bahwa seorang guru baru akan mengajar di program ini. Seseorang yang tidak dikenal dan tampak begitu misterius. Kalian semua tahu bahwa ujian akhir semakin dekat, kata Pak Hendra dalam rapat staf. Dan kita tidak ingin ada siswa yang tertinggal. Oleh karena itu, kita mengadakan kelas malam. Guru baru kita, Pak Wira, akan mengajar sejarah di kelas ini. Pak Wira, pria tinggi dengan rambut kelabu dan wajah pucat, memasuki ruang rapat dengan langkah tenang. Tatapannya tajam dan senyumannya tipis, hampir tak terlihat. Ketika dia memperkenalkannya, suara lembut tetapi penuh kewibawaan. Selamat sore semuanya, sapanya dengan anggukan singkat. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Para guru lain merasa ada sesuatu yang aneh tentang Pak Wira, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya secara langsung. Kelas malam dimulai pada minggu berikutnya, dan para siswa yang terpilih untuk mengikuti program ini mulai merasa gelisah. Apa kamu dengar tentang guru baru itu? Tanya Rani, seorang siswi yang terkenal dengan keingintahuannya kepada sahabatnya Fajar. Dengar apa? Balas Fajar sambil membuka buku sejarahnya. Aku cuma tahu dia akan mengajar kita tentang sejarah. Kenapa memangnya? Ada yang bilang dia aneh. Sepertinya dia tidak pernah tersenyum dan selalu bicara dengan nada pelan seperti berbisik. Jawab Rani dengan nada misterius. Ah, kamu terlalu banyak mendengar gosip. Yang penting kita bisa lulus ujian ini kan? Fajar menutup percakapan itu dengan tawa kecil. Tetapi di dalam hatinya dia juga merasakan sedikit kegelisahan. Malam pertama kelas sejarah tiba. Aula kelas yang biasanya terang benderang di siang hari kini tampak lebih suram di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Pak Wira berdiri di depan kelas. Matanya menyapu ruangan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Selamat malam anak-anak, sapanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. Saya Pak Wira, dan saya akan mengajarkan kalian sejarah. Tapi bukan sejarah yang kalian biasa pelajari. Para siswa saling berpandangan, bingung dengan kata-kata gurunya. Sejarah yang saya ajarkan bukan hanya tentang tanggal dan peristiwa,
Lanjut Pak Wira. Tapi tentang misteri kegelapan dan kebenaran yang tersembunyi di balik catatan sejarah. Malam ini kita akan memulai perjalanan ke dalam masa lalu yang tidak pernah diajarkan di buku teks kalian. Rani mengangkat tangan, ragu-ragu. Pak, apa maksud Bapak dengan sejarah yang tersembunyi? Pak Wira tersenyum. Kali ini lebih jelas dan sedikit mengancam. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang, Rani. Tapi apa yang terjadi pada mereka yang kalah? Mereka yang hilang dari catatan, terkubur dalam waktu. Itulah yang akan kita pelajari. Fajar mulai merasa tidak nyaman. Pak, apakah ini aman? Sejarah tidak pernah aman, Fajar, jawab Pak Wira tanpa henti. Tapi itu adalah kebenaran yang harus kita hadapi. Kelas malam itu berlanjut dengan pelajaran yang tidak seperti biasanya. Pak Wira mulai menceritakan kisah-kisah perang kuno, pengkhianatan, dan pembunuhan yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Suaranya terdengar seperti mantra yang menghipnotis, membuat para siswa terdiam dalam keheningan yang aneh. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum mereka menyadarinya, jam sudah menunjukkan tengah malam. Kita akan lanjutkan besok malam, kata Pak Wira sambil menutup bukunya. Ingat, sejarah adalah cermin dari masa lalu kita. Apa yang kita temukan di sana bisa saja masih hidup dalam bayangan kita sekarang. Ketika para siswa pulang ke rumah masing-masing, ada perasaan tak nyaman yang menggantung di udara. Mereka merasa seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka, mengikuti setiap langkah mereka. Dan mereka tidak tahu bahwa itu baru permulaan dari mimpi buruk yang akan datang. Malam berikutnya, kelas malam kembali dimulai. Namun, ada suasana berbeda yang dirasakan oleh para siswa. Mereka semua merasa gelisah, seolah-olah sesuatu yang tidak beres sedang mengintai dari balik kegelapan. Kenapa aku merasa semakin aneh saja sejak kelas kemarin? Bisik Rani pada Fajar saat mereka berjalan menuju kelas. Aku juga, Ran. Semalam aku bahkan mimpi buruk tentang perang dan mayat-mayat yang tergeletak di medan pertempuran, jawab Fajar dengan nada ragu. Sampai di kelas, mereka menemukan Pak Wira sudah berada di sana, duduk di belakang mejanya dengan ekspresi dingin. Saat semua siswa sudah duduk di tempat masing-masing, Pak Wira memulai pelajarannya. Malam ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke dalam sejarah yang kelam, katanya. Mari kita bicarakan tentang peristiwa yang hilang dari catatan sejarah. Perang yang tidak pernah disebutkan, pemberontakan yang dihancurkan sebelum sempat dikenal, dan orang-orang yang hilang tanpa jejak. Para siswa mendengarkan dengan cemas.
Ada sesuatu tentang cara Pak Wira berbicara yang membuat mereka seolah-olah cerita-cerita itu lebih dari sekedar kisah masa lalu. "Pak, apakah ini benar-benar terjadi?" tanya Rani, tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. "Ya Rani," jawab Pak Wira, menatapnya dengan tatapan tajam. "Ini semua benar-benar terjadi. Tapi bukan hanya itu, mereka yang hilang dan terlupakan ini, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka masih ada di sini, di antara kita." Rani merasakan bulu kuduknya meremang. "Apa maksud Bapak?" Pak Wira berdiri, melangkah perlahan-lahan di depan kelas sambil berbicara. "Sejarah adalah ingatan kolektif kita, tapi ingatan bisa menjadi hantu, berkeliaran di antara kita, mencari penyelesaian yang tidak pernah datang. Apa yang terjadi ketika sebuah peristiwa besar dihapus dari sejarah? Apa yang terjadi dengan jiwa-jiwa yang tersesat dalam cerita yang tidak pernah selesai?" Fajar menelan ludah, mencoba menghilangkan rasa takut yang semakin mendalam. "Apakah mereka akan kembali?" Pak Wira berhenti berjalan dan menatap Fajar dengan mata yang dalam. "Siapa yang bilang mereka pernah pergi, Fajar?" Ruang kelas tiba-tiba terasa lebih dingin. Suara angin yang berhembus di luar jendela terdengar seperti bisikan, dan lampu neon di atas kepala mereka mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Para siswa saling berpandangan, bingung dan takut. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya seorang siswa di belakang dengan suara gemetar. Pak Wira tersenyum tipis. "Kita hanya bisa belajar dari sejarah, berharap bahwa kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi ingat, tidak semua pelajaran berasal dari buku. Beberapa berasal dari kegelapan yang tersembunyi, dari suara-suara yang berbisik, dari dalam mimpi kita. Pelajaran malam itu berlangsung dengan cerita-cerita lebih gelap dan lebih menakutkan." Pak Wira mengisahkan tentang seorang raja yang dikhianati oleh pasukan sendiri dan dikutuk untuk berkeliaran sebagai roh tanpa tubuh. Tentang sebuah desa yang lenyap setelah penduduknya membuat perjanjian dengan kekuatan jahat. Dan tentang seorang prajurit yang tersesat di dalam hutan dan tidak pernah ditemukan lagi. "Apa yang terjadi pada prajurit itu?" tanya Fajar, merasa ngeri tetapi tetap penasaran. "Mungkin dia masih berkeliaran di hutan itu, mencari jalan pulang," jawab Pak Wira sambil menatap jauh keluar jendela. "Atau mungkin dia sudah menemukannya jalannya ke dunia kita." Suasana di kelas semakin mencekam. Para siswa merasa seolah-olah mereka bukan hanya mendengar cerita, tetapi mengalami setiap peristiwa itu sendiri. Ketika malam semakin larut, ketakutan mereka berubah menjadi kenyataan. Tiba-tiba, lampu di kelas padam.
Kegelapan menyelimuti ruangan, dan hanya suara napas mereka yang terdengar. Kemudian dari sudut kelas terdengar suara gemerisik seperti langkah kaki yang datang mendekat. "Apa itu?" seorang siswa dengan panik. "Diam," kata Pak Wira dengan tenang. Suaranya memotong ketegangan. "Ini adalah bagian dari pelajaran kita. Kadang-kadang, untuk benar-benar memahami sejarah, kita harus merasakannya sendiri." Rani menggenggam tangan Fajar erat-erat. "Aku tidak suka ini, Jar. Aku benar-benar tidak suka ini." Fajar tidak menjawab, hanya bisa merasakan ketakutan yang sama merasuk dari dalam dirinya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan dalam kegelapan, mereka semua merasakan kehadiran sesuatu atau seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. "Kita lanjutkan besok malam ya," suara Pak Wira memecah keheningan. Kemudian seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lampu kembali menyala. Para siswa bergegas keluar dari kelas dengan tergesa-gesa, meninggalkan Pak Wira yang masih berdiri di depan kelas dengan senyum yang tak pernah pudar. Namun, satu hal yang pasti, malam itu mereka semua membawa pulang kengerian yang tak terkatakan. Malam ketiga tiba, dan meskipun rasa takut masih menggantung di benak para siswa, mereka semua kembali ke kelas malam dengan rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Di dalam hati, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi seolah-olah ada ketakutan yang menarik mereka untuk kembali, seakan mereka tidak memiliki pilihan lain. "Kenapa kita terus datang ke sini ya?" tanya Rani kepada Fajar saat mereka berjalan menuju kelas. Suaranya bergetar, mencerminkan ketakutannya yang semakin dalam. "Aku merasa ada sesuatu yang salah dengan ini semua." "Aku juga merasa begitu, Rani," jawab Fajar menundukkan kepalanya. "Tapi entah kenapa, aku merasa seperti kita tidak bisa berhenti. Seolah-olah kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mereka masuk ke dalam kelas, di mana Pak Wira sudah menunggu seperti biasanya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pak Wira terlihat lebih tenang, lebih dingin dari sebelumnya. Senyumnya yang biasanya tipis kini tampak lebih menyeramkan, seakan dia mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. "Selamat malam anak-anak," sapa Pak Wira dengan nada yang lebih rendah dari biasanya. "Malam ini kita akan mempelajari sebuah babak baru dalam sejarah yang terlupakan." Para siswa duduk dengan waspada, dan Pak Wira mulai bercerita tentang sebuah kerajaan kuno yang dibangun di atas darah dan penderitaan. Dia menceritakan tentang raja yang tiran, yang mengorbankan rakyatnya demi ambisinya untuk hidup abadi. Sang raja memanggil kekuatan gelap, membuat perjanjian dengan makhluk yang dari dimensi lain, dan mengutuk seluruh kerajaannya.
Kerajaan itu lenyap dari muka bumi, kata Pak Wira, suaranya penuh dengan misteri. Namun, roh-roh mereka yang terkutuk masih berkeliaran, mencari jalan keluar dari penderitaan mereka. Seorang siswa, Rudi, mengangkat tangannya dengan ragu. Pak, apakah ini hanya cerita atau sesuatu yang benar-benar terjadi? Pak Wira menatap Rudi dengan tatapan tajam. Sejarah tidak pernah hanya sekedar cerita, Rud. Apa yang kalian dengar di sini adalah kebenaran yang telah dikubur oleh waktu. Rani mulai merasa mual, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadanya. Pak, kenapa Bapak tahu semua ini? Pak Wira menatap Rani dengan mata yang tampak kosong, seolah-olah menembus jiwa gadis itu. Rani, aku adalah bagian dari sejarah itu. Suasana di kelas tiba-tiba berubah menjadi tegang. Para siswa saling berpandangan dengan ketakutan, tidak yakin apakah yang mereka dengar adalah kenyataan atau hanya mimpi buruk. Fajar merasakan darahnya membeku. Apa maksud Bapak? Pak Wira tidak menjawab langsung. Dia hanya menundukkan kepalanya sejenak sebelum berkata, apakah kalian pernah berpikir mengapa aku mengajarkan kalian sejarah yang tidak tercatat? Mengapa aku mengenal setiap detail dari kisah yang sudah terlupakan? Itu karena aku telah hidup lebih lama dari yang kalian bayangkan. Aku hanya saksi dari sejarah itu. Aku adalah bagian dari kutukan yang masih hidup sampai sekarang. Rani terbelalak, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Tidak mungkin, Bapak bercanda kan? Namun, senyum di wajah Pak Wira menghilang. Wajahnya berubah menjadi serius, dengan bayangan gelap yang tampak di bawah matanya. Kalian mungkin ingin percaya itu hanya lelucon, tapi kenyataannya lebih mengerikan dari yang kalian bayangkan. Tiba-tiba, lampu di kelas kembali berkedip, dan kali ini kegelapan menyelimuti ruangan lebih lama. Suara angin yang berhembus dari luar semakin kencang, dan dari sudut kelas terdengar suara bisikan yang tidak jelas. Kalian sudah terlalu jauh masuk ke dalam sejarah ini, lanjut Pak Wira. Dan sekarang kalian tidak bisa keluar lagi. Sejarah yang terlupakan telah menemukan jalan untuk hidup kembali melalui kalian. Saat itu, sebuah bayangan besar muncul di dinding kelas, bergerak tanpa sumber cahaya yang jelas. Para siswa mulai panik. Beberapa dari mereka mencoba berlari keluar, tetapi pintu kelas tertutup rapat seolah-olah terkunci dari luar. Apa yang terjadi, Pak? Teriak Rudi. Suaranya pecah oleh rasa takut. Pak Wira hanya menatap mereka dengan tenang. Ini adalah bagian dari pelajaran kalian. Anak-anak sejarah yang terlupakan itu akan hidup kembali di dunia, dan kalian semua adalah saksi-saksinya. Fajar merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Kita harus keluar dari sini, Ran. Namun ketika Fajar mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, dia merasa seolah-olah terjebak di tempat.
Kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan, seakan ada kekuatan yang tak terlihat yang menahannya. Hal yang sama terjadi pada para siswa lain. Mereka semua terpaku di tempat, tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat dengan ketakutan. "Pak Wira, apa yang Bapak lakukan pada kami?" seru Rani. Matanya penuh air mata. Pak Wira menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang tak terbaca. "Aku hanya mengajarkan kalian tentang konsekuensi dari sejarah yang terlupakan. Kalian tidak bisa lari dari masa lalu, dan kalian tidak bisa menghindari kebenaran malam ini. Kalian akan kembali melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi ketika sejarah dibangkitkan kembali." Dalam kegelapan yang semakin pekat, para siswa mulai melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sekitar mereka. Suara-suara yang aneh mulai terdengar lebih jelas, dan perlahan-lahan mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di dalam kelas itu. Sesuatu yang berasal dari masa lalu telah datang untuk menuntut haknya, dan mereka tidak bisa melarikan diri dari kenyataan itu. Kegelapan di dalam kelas semakin pekat, menelan setiap cahaya yang ada. Para siswa bisa merasakan jantung mereka berdetak kencang. Napas mereka terengah-engah. Bayangan-bayangan di dinding mulai mengambil bentuk, bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang keluar dari mimpi buruk. Rani mencoba menjerit, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, mengelilingi mereka satu persatu. Ketakutan mereka berubah menjadi teror saat mereka melihat bahwa bayangan-bayangan itu memiliki wajah. Wajah-wajah dari masa lalu, penuh luka dan kesakitan. "Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi?" seru Rudi dengan panik. Matanya melotot melihat bayangan-bayangan itu semakin dekat. Pak Wira berdiri di tengah kelas. Wajahnya masih tenang, tetapi matanya memancarkan keheningan yang mengerikan. "Ini adalah sejarah yang terlupakan. Mereka yang kalian lihat adalah jiwa-jiwa yang terjebak dalam masa lalu. Tidak pernah diingat, tidak pernah diceritakan. Mereka datang untuk mencari penebusan atau balas dendam." Bayangan terbesar mendekati Fajar. Dia bisa merasakan hawa dingin yang menyeliputinya, membuat tubuhnya menggigil. Bayangan itu berwajah seorang prajurit dengan luka besar di dadanya. Darah hitam mengalir dari luka yang tidak pernah sembuh. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Fajar dengan suara gemetar. Bayangan itu membuka mulutnya, tetapi yang keluar hanyalah suara gemuruh yang dalam, seperti suara tanah longsor yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Fajar merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah nyawanya akan diambil saat itu juga. Sementara itu, Rani melihat bayangan lain mendekatinya. Seorang wanita dengan wajah pucat dan matanya yang kosong. Bibirnya bergerak-gerak seolah-olah mengucapkan sesuatu.
tetapi tidak ada suara yang keluar. Rani menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tetapi bayangan itu semakin dekat dan semakin nyata. Pak Wira mulai berbicara lagi. Suaranya terdengar lebih tegas di tengah kegelapan yang mencekam. Mereka datang dari masa lalu yang dilupakan, dari cerita-cerita yang tidak pernah diceritakan. Mereka adalah saksi dari tragedi yang kita abaikan, dan sekarang mereka menuntut keadilan. Keadilan, seru Fajar dengan marah, meskipun tubuhnya gemetar. Apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya pelajar. Kami tidak tahu apa-apa tentang mereka. Pak Wira menatap Fajar dengan tatapan yang dalam. Kalian semua adalah bagian dari sejarah sekarang. Kalian terikat dengan mereka, dengan nasib mereka, dan hanya dengan memahami penderitaan mereka, kalian bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Rani, yang merasa memejamkan matanya, akhirnya membuka mata dan memutuskan untuk menghadapi bayangan yang mendekatinya. Dia mencoba memahami apa yang ingin dikatakan oleh sosok wanita itu. Tetapi kata-kata itu hanya terucap dalam bisikan yang tidak jelas. Rani merasakan air mata yang mengalir di pipinya, menyadari bahwa wanita ini, seperti mereka semua, terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Bagaimana kita bisa menolong mereka? Bisik Rani kepada dirinya. Tetapi Pak Wira mendengar pertanyaan itu. Kalian harus mempelajari cerita mereka, memahami apa yang terjadi pada mereka, dan membawa kisah mereka ke dunia nyata. Hanya dengan begitu, jiwa-jiwa ini bisa beristirahat dengan tenang. Jawab Pak Wira. Suaranya terdengar lebih manusiawi, lebih penuh emosi. Fajar mulai mengingat cerita-cerita yang diceritakan oleh Pak Wira dalam beberapa malam terakhir. Dia sadar bahwa mereka semua adalah potongan-potongan dari masa lalu yang penuh kesedihan, penderitaan, dan pengkhianatan. Kita harus mendengarkan mereka, bisik Fajar kepada Rani. Mungkin itulah cara kita bisa keluar dari sini. Namun, Rudi yang sudah tidak tahan lagi dengan teror yang dia alami, tiba-tiba berdiri dan berteriak. Ini semua tidak masuk akal. Aku keluar dari sini. Dia berlari ke arah pintu. Tetapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, dia tersentak mundur seolah-olah terkena arus listrik. Pintu itu tampak membakar tangannya, meninggalkan bekas luka merah yang menyakitkan. Rudi terjatuh ke lantai, merintih kesakitan. Tolong aku. Pak Wira hanya menggelengkan kepalanya. Kalian tidak bisa melarikan diri dari sejarah. Kalian harus menghadapinya, atau kalian akan terjebak di sini selamanya. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan para siswa menyadari bahwa tidak ada tempat untuk lari. Mereka harus menghadapi apa yang ada di depan mereka. Mereka menyerah pada kegelapan yang semakin menelan mereka. Dengan ketakutan yang masih mencekam, Rani akhirnya berdiri, melihat ke arah bayangan wanita itu. Apa yang terjadi padamu?
Apa yang kami bisa lakukan untuk menolongmu? Bayangan itu berhenti sejenak, dan untuk pertama kalinya Rani melihat sedikit kemanusiaan di mata hantu itu. Bibirnya bergerak lebih jelas, dan Rani bisa mendengar kata-kata yang akhirnya dia pahami. Ceritakan kisah kami, jangan biarkan kami dilupakan lagi. Rani merasa hati kecilnya terguncang oleh permintaan sederhana itu. Dia menyadari bahwa inilah satu-satunya cara mereka bisa keluar dari kegelapan ini. Mereka harus menjadi saksi, menceritakan kisah-kisah yang dilupakan, dan membawa ingatan mereka kembali ke dunia. Sementara itu, Pak Wira hanya menatap mereka dengan ekspresi datar. Waktu kalian hampir habis. Keputusan ada di tangan kalian. Dengan hati yang berat, para siswa bersiap untuk menghadapi kenyataan yang mengerikan, untuk membuka lembaran-lembaran sejarah yang terkubur, dan untuk memberikan suara kepada mereka yang telah lama terdiam. Kegelapan semakin mendekat, tetapi di dalamnya mereka mulai melihat secercah cahaya. Cahaya yang mungkin menjadi harapan terakhir mereka. Rani, Fajar, dan para siswa lainnya tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Bayangan-bayangan itu mendekat, semakin nyata dan mengancam. Suara bisikan mereka semakin jelas, seolah-olah ada ratusan jiwa yang meminta bantuan sekaligus. Rani menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka harus mendengarkan dan memahami kisah-kisah ini untuk bisa keluar dari mimpi buruk ini. Rani, Fajar berbisik dengan suara gemetar. Apa yang akan kita lakukan? Rani menoleh ke arah Fajar. Matanya penuh dengan ketakutan, tapi juga tekad. Kita harus mendengarkan mereka. Jika kita ingin keluar dari sini hidup-hidup, kita harus memahami apa yang mereka inginkan. Mereka bukan hanya hantu yang ingin menakuti kita. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ingin didengar. Pak Wira berdiri di tengah kelas. Matanya menatap mereka tanpa ekspresi, seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Masa lalu selalu mencari cara untuk mengungkapkan dirinya, anak-anak, dan sekarang itu terjadi melalui kalian. Rani menatap bayangan wanita yang berdiri di depannya, wajahnya masih penuh kesedihan. Ceritakan kisahmu, aku akan mendengarkan. Bayangan wanita itu mulai berbicara. Suaranya terdengar seperti bisikan angin. Aku dulu adalah seorang ibu. Aku kehilangan anakku dalam kebakaran yang menghanguskan desa ini. Desa kami. Semua yang aku cintai musnah dalam api itu, dan aku sendiri terjebak di antara dunia ini dan dunia berikutnya. Tidak ada yang mengingat kami. Kami terlupakan bersama dengan kisah kami. Rani merasakan air mata mengalir di pipinya. Aku akan menceritakan kisahmu. Aku janji. Fajar juga mendekati bayangan prajurit yang masih berdiri di dekatnya.
Bagaimana denganmu? Apa yang terjadi padamu?" Bayangan prajurit itu menjawab dengan suara berat, "Aku adalah seorang prajurit yang dihianati oleh rajaku. Aku dan seluruh pasukanku dikirim ke kematian tanpa sebab. Nama kami dicemarkan, dilupakan oleh sejarah. Aku tidak bisa tenang sampai kebenaran terungkap." Rudy yang sebelumnya mencoba melarikan diri, kini berlutut di lantai. Tubuhnya gemetar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Pak Wira menatap Rudy dengan mata dingin. "Kau hanya perlu mendengarkan Rudy. Dengarkan suara-suara mereka, dan biarkan kebenaran mengalir melalui dirimu." Para siswa mulai memahami bahwa mereka bukan hanya sekedar korban dari sesuatu yang mengerikan. Mereka adalah kunci untuk memecahkan kutukan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Mereka mulai bertanya pada bayangan-bayangan itu, satu persatu mendengarkan kisah mereka yang tragis. "Aku adalah seorang anak yang dibiarkan mati kelaparan. Aku adalah seorang pelayan yang dihukum mati tanpa keadilan. Aku adalah seorang perempuan yang dituduh sebagai penyihir dan dibakar hidup-hidup." Setiap kisah yang mereka dengar semakin membuatnya mereka merasa berat, seolah-olah beban dari masa lalu itu kini bertumpu pada mereka. Tetapi dengan setiap cerita yang mereka dengarkan, bayangan-bayangan itu mulai memudar, perlahan-lahan seperti kabut yang diterpa sinar matahari. Rani memegang tangan Fajar erat-erat. Kita harus terus melakukannya. Kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi yang terlupakan. Ketika kisah terakhir selesai diceritakan, kelas yang tadi gelap dan penuh dengan bayangan kini mulai terang kembali. Lampu-lampu yang berkedip-kedip kembali menyala dengan normal. Bayangan-bayangan itu menghilang satu persatu, meninggalkan ruangan yang sunyi. Pak Wira menatap mereka dengan mata yang kini tampak lebih manusiawi, lebih lembut. Kalian sudah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Kalian telah mendengarkan mereka, memberi mereka kesempatan untuk didengar, dan sekarang mereka bisa beristirahat dengan tenang. Rani merasa tubuhnya lemas, seolah-olah beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Apakah ini berarti kita bisa pergi? Pak Wira mengangguk pelan. Ya, kalian sudah bebas dari kutukan ini. Kalian bisa pergi, tapi ingatlah, apa yang kalian alami malam ini bukan sekedar mimpi buruk. Itu adalah kenyataan dari masa lalu yang telah kembali. Jangan lupakan apa yang kalian pelajari di sini. Para siswa mulai bangkit dengan hati-hati. Mereka masih merasa takut, tetapi ada juga rasa lega yang luar biasa. Ketika mereka berjalan keluar dari kelas, Rani menoleh untuk terakhir kali ke arah Pak Wira. Terima kasih, Pak, katanya dengan suara pelan. Pak Wira hanya tersenyum tipis. Teruskan hidup kalian dengan penuh kesadaran, anak-anak.
Dan ingatlah, sejarah adalah bagian dari kita semua. Jangan pernah melupakannya. Mereka berjalan keluar dari sekolah yang kini tampak lebih terang dan lebih hidup. Udara malam terasa segar dan bintang-bintang di langit bersinar dengan terang. Mereka merasa seperti baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Rani, Fajar, dan yang lainnya berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa malam itu akan selalu menghantui mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Mereka telah mendengarkan suara-suara dari masa lalu dan membantu jiwa-jiwa yang terlupakan menemukan kedamaian. Ketika mereka sampai di rumah masing-masing, mereka tidak langsung tidur. Mereka duduk, merenung, dan menulis kisah-kisah yang telah mereka dengar. Mereka berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah melupakan apa yang terjadi, dan untuk selalu mengingat bahwa di balik setiap cerita yang terlupakan, ada jiwa-jiwa yang mencari penebusan. Dan di suatu tempat di dalam sekolah itu, Pak Wira, atau mungkin sosok lain yang telah mengambil bentuknya, berdiri sendirian di kelas yang kosong. Dia menatap papan tulis yang kini bersih, tanpa tulisan, dan perlahan-lahan dia menghilang ke dalam bayangan, membawa serta sejarah yang telah diceritakan kembali ke tempatnya yang layak.